Dan dengan unsur kesengajaan. Memang saya sengaja supaya mungkin lebih relate dengan teman-teman. Nah gini ceritanya teman-teman. Ada seorang bapak, sebut saja namanya Bapak Tommy gitu ya. Bapak Tommy memiliki 3 anak kembar. Nah, sebut saja namanya Edward, Egbert, dan Albert. Ya, jadi cuma beda D, G, L gitu ya. Edward, Egbert, dan Albert. Nah, punya 3 anak kembar. Oke. Teman-teman, sewaktu mereka kelas 5 SD menjelang 6 SD itu ya. Papanya berpesan kayak gini. Nak, jangan pacaran dulu ya. Kalian masih SD, belum tahu apa itu pacaran gitu ya. Berteman aja dulu ya, berteman aja dulu dan kalian perlu menuntut ilmu sebaik-baiknya ya. Jangan pacaran dulu gitu. Nah tapi teman-teman ternyata mereka ini sama-sama tertarik gitu ya. Sama-sama tertarik dengan teman perempuan sekelas mereka gitu. Tapi anak yang pertama ya si Edward mengatakan, enggak lah gitu ya, gue nggak mau pacaran dulu gitu. Kenapa? Nanti papa marah, nanti kalau ketahuan saya dihukum, disuruh putusin pacar saya. Enggak lah, saya nggak mau pacaran dulu. Nah, sementara yang kedua si Egbert nih, ini lebih bagus gitu ya. Entah lebih bagus nggak? Enggak lah, saya nggak mau pacaran dulu gitu. Nanti aja lah gitu ya. Kenapa? Nanti papa nggak kasih saya hadiah angpau sincia. Wah nggak dikasih ntar gue angpaunya. Jadi enggak lah gitu ya, gue nggak mau gitu. Next aja skip. Nah tapi yang ketiga si Albert. Wah si Albert ini agak lain dia. Memang lebih lain dari yang lain gitu ya. Dia mengatakan gini, enggak lah, gue nggak mau pacaran dulu. Kenapa gitu? Aku nggak mau menyakiti hati papaku yang melihat anaknya pacaran di usia dini gitu ya. Papa sudah sangat mengasihi aku, pasti nasihat papa aku dengerin, aku nggak mau mengecewakan dia. Jadi teman-teman apa pesan moralnya hari ini? Berbahagialah yang menjadi pacarnya Albert. Enggak bercanda. Ingat ya tadi D, G, L, Edward, Egbert, Albert nih gitu ya. Dari teman-teman, dari ketiga anak ini, mana yang menurut teman-teman memberikan alasan paling baik kenapa dia tidak mau pacaran dulu gitu ya. Saya kira kita semua setuju. Yang ketiga si Albert yang memberikan alasan yang paling baik bukan gitu ya. Alasannya ya tiga-tiganya masuk akal. Tetapi kalau kita timbang-timbang lihat-lihat, oke. Alasan berdasarkan kasih itu punya value yang lebih tinggi gitu ya. Dari sekadar dia hanya takut dihukum, hanya sekadar dia nanti nggak dapat hadiah. Nah teman-teman mari kita akan merenungkan bagian firman Tuhan. Konsep keselamatan di dalam kekristenan itu tercermin dalam diri si Albert ini deh, dari cerita fiktif saya ini. Keselamatan itu anugerah pemberian Allah. Makanya saya respect, saya hormat, saya mengasihi dia yang memberikan anugerah itu kepada saya. Nah mari kita membaca bagian firman Tuhan Efesus pasal 2. Mari kita buka Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan 10. Efesus pasal yang kedua, silakan teman-teman buka. Efesus pasal kedua ayat 8 sampai 10. Mari kita memperhatikan, saya akan membacakan di dalam terjemahan baru 2 ya. Mungkin akan sedikit berbeda dengan teman-teman. Kalau teman-teman membaca terjemahan baru pertama. Efesus 2 ayat 8 sampai 10, demikian firman Tuhan. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik
yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh merenungkan firman Tuhan. Tuhan, betapa tinggi dan dalam dan luasnya kasih-Mu, bahkan sungguh tidak terselami pikiran-pikiran-Mu. Sebab segala sesuatu berasal dari Engkau. Dan oleh Engkau, dunia ini dan segala yang bernafas diciptakan. Dan kepada Engkau saja semuanya akan kembali. Bagimulah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, pagi hari ini kami memohon Engkau menguasai kami dengan Roh-Mu. Roh Kudus yang akan menuntun, menerangi hati kami. Mampukan kami Tuhan, tolong kami untuk kami memahami anugerah dan kasih yang sudah lebih dahulu Engkau nyatakan kepada kami. Kami ini yang selayaknya binasa, tetapi Engkau beranugerah. Sekali lagi mohon Roh Kudus yang kiranya bekerja mengubahkan. Demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, jadi sekali lagi keselamatan itu anugerah atau pemberian Allah. Teman-teman, kekristenan itu meletakkan Injil sebagai pusat. Iman kita didasarkan pada Injil atau kabar baik itu. Kabar baik yang menyatakan bahwa Allah turun ke dunia sebagai manusia, menebus dosa dan menawarkan kehidupan kekal bagi kita. Jadi teman-teman, Injil itu adalah apa yang Allah lakukan. Injil berbicara tentang apa yang Allah kerjakan di sepanjang sejarah kehidupan manusia, bukan tentang bagaimana manusia itu melakukan sesuatu karena imannya atau karena percayanya. Jadi sekali lagi, Injil itu apa yang Allah lakukan, apa yang Allah kerjakan. Bukan apa yang seharusnya saya lakukan. Atau bukan bicara tentang apa ya, yang penting kita melakukan ini dan itu di dalam kita mempercayai atau beriman kepada Tuhan. Nah teman-teman, mengapa keselamatan itu dipandang sebagai sesuatu yang penting? Sehingga ratusan mungkin kita dengar gitu ya, khotbah-khotbah berbicara tentang keselamatan, berbicara tentang Injil, berbicara tentang anugerah. Ribuan kali mungkin kita belajar, kita merenungkan, kita bicarakan. Teman-teman, jika kita bicara tentang apa sih akar persoalan atau masalah di dalam kehidupan manusia, ini bicara soal sesuatu yang fundamental, sesuatu yang dasar, begitu. Apa sih akar persoalan manusia sebenarnya teman-teman? Nah teman-teman, di dalam kepercayaan di dunia ini, begitu ya, ada berbagai gitu ya, berbagai macam kepercayaan dan ada berbagai keyakinan atau ada berbagai pandangan yang melihat kehidupan gitu ya, atau manusia ini apa sih sebenarnya masalah yang kita hadapi gitu teman-teman. Ada kepercayaan yang meyakini bahwa persoalan kehidupan manusia itu adalah persoalan siklus kehidupan, kematian, kemudian dari kematian itu hidup lagi menjadi sesuatu yang lain, kemudian mati lagi, hidup lagi. Jadi siklus apa yang kita kenal dengan reinkarnasi. Dan ini terjadi berdasarkan apa? Karma atau perbuatan saudara gitu ya. Kalau saudara berbuat baik, kalau kamu baik, maka nanti di kehidupan berikutnya akan lebih baik lagi ya. Ada, gue jadi keinget lagunya, apa sih itu? Dragon Ball. Nonton gak Dragon Ball? Ada itu lagunya, gue keinget tuh. Di kehidupan yang kemudian jadi sesuatu yang lebih baik. Nah ini permasalahan atau akar permasalahan manusia itu ini loh, siklus reinkarnasi ini teman-teman. Berdasarkan karma. Nah kalau kamu nggak melakukan yang baik ya kamu akan sial gitu ya. Kamu akan jadi sesuatu yang buruk di kehidupan yang kemudian. Sementara yang lain, kepercayaan yang lain mengatakan permasalahan manusia itu berbicara tentang penderitaan. Keluh kesah manusia, ketidakpuasan di dalam hati yang
menginginkan gitu ya, menginginkan kebebasan dari penderitaan gitu teman-teman. Nah ini sumber masalah yang harus diatasi gitu. Jadi masalah penderitaan, masalah duka. Nah yang lain, kepercayaan yang lain melihat apa akar permasalahan manusia? Dosa. Yang satu melihat dosa itu adalah ketidaktaatan kepada perintah-perintah Allah. Sementara itu di dalam kekristenan juga melihat bahwa dosa adalah akar permasalahan manusia. Tetapi kekristenan melihat dosa itu jauh lebih serius daripada sekadar manusia itu tidak taat kepada perintah Allah. Dosa itu mencakup status kita, natur kita, dan juga tindakan-tindakan kita, semua tindakan-tindakan kita. Jadi itu hal yang lebih serius daripada sekedar nggak taat gitu ya. Kalau tadi ilustrasi anak-anak Bapak Tommy itu soal taat dan tidak taat kepada perintah atau nasihat papahnya. Tapi dosa itu lebih daripada sekadar soal ketaatan. Dosa itu menyangkut natur kita, makanya di dalam kekristenan kita tidak melihat bahwa ketika manusia lahir ke dalam dunia ini, maka manusia itu lahir seperti kertas putih yang bersih tanpa coretan, gak ada titik, gak ada apa-apa. Tidak. Kita melihat di dalam kekristenan manusia lahir ke dalam dunia yang tercemar oleh dosa. Jadi natur manusia itu berdosa sejak dari lahir teman-teman. Dan itulah status kita, kita orang berdosa. Oleh karena itu kita perlu ditebus. Nah sekarang bagaimana solusinya teman-teman? Bagaimana solusi mengatasi permasalahan-permasalahan yang dipandang oleh kepercayaan-kepercayaan ini? Dan setiap kepercayaan punya pandangannya masing-masing, punya solusinya sendiri-sendiri. Ya, karma itu tadi atau siklus reinkarnasi yang berdasarkan karma itu bisa diatasi dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan baik teman-teman. Perbuatan-perbuatan baik, semakin baik, nanti di kehidupan berikutnya kita punya kualitas yang semakin tinggi gitu ya. Sampai nanti akhirnya mencapai satu kesempurnaan, moksa. Atau bebas dari siklus reinkarnasi itu ya. Enggak muter terus tapi benar-benar perfect melakukannya, baik, sempurna, bebas. Mencapai moksa gitu. Nah sementara kepercayaan yang lain yang melihat masalah itu adalah penderitaan, keluh kesah, enggak puas. Bagaimana melenyapkan hal-hal ini? Kepercayaan ini mengajarkan disiplin jiwa. Nah, disiplin jiwa melalui apa? Melalui jalan mulia berunsur 8. Apa itu jalan mulia berunsur 8? Pengertian yang benar, kita mesti punya niat tekad yang benar, tutur kata kita mesti benar. Apalagi perilaku kita, tindakan kita, perbuatan kita mesti benar. Kita mesti punya pencarian yang benar ya. Kita melakukan usaha-usaha yang benar. Mata pencarian yang benar, usaha yang benar. Kita punya perhatian yang benar. Dan yang ke-8 konsentrasi yang benar di dalam kehidupan. Supaya apa? Supaya kehidupan kita akhirnya mencapai apa itu yang disebut dengan nirwana teman-teman. Nah ini solusi yang ditawarkan untuk masalah penderitaan. Kita harus train up, disiplin diri kita nih. Keinginan-keinginan kita ini diarahkan, yang benar, yang benar, yang benar. Melakukan perbuatan-perbuatan yang benar ini. Nah sementara itu kepercayaan yang lain mengajarkan yang melihat masalah manusia itu adalah dosa. Kepercayaan ini mengajarkan kita perlu 5 pondasi iman. Apa itu? Mengucapkan syahadat, ya, mengerjakan sholat, kita berzakat, berpuasa di bulan suci Ramadan, gitu ya, dan menunaikan ibadah haji. Maka insya Allah kita akan selamat di dunia dan akhirat. Ini kepercayaan itu. Mengajarkan solusi dosa, nih, taati 5 ini. Apa yang kita pahami di dalam kekristenan tentang solusi dosa? Teman-teman, di dalam kekristenan mengajarkan
anugerah Allah di dalam Yesus Kristus melalui iman kepadanya. Apa yang kita baca tadi di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Inilah kenapa teman-teman hal keselamatan, tentang anugerah hidup kekal itu terus menerus dikotbahkan. Karena inilah yang relevan, inilah yang kita hadapi, atau inilah inti permasalahan di dalam kehidupan manusia yang kemudian bertemu dengan solusinya. Jadi teman-teman ingat ya, anugerah itu, anugerah atau di dalam terjemahan baru 1 dikatakan kasih karunia, itu tadi adalah pemberian Allah. Ia memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menggantikan hukuman dosa kita. Di kayu salib. Yohanes 3:16 mengatakan, ada yang hafal? Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Teman-teman, Allah itu menarik kita untuk datang, untuk percaya kepada Yesus. Jadi perhatikan ya, Allah itu menarik kita untuk datang, untuk percaya kepada Yesus. Teman-teman, respons iman atau ketika kita merespon percaya, ketika kita memilih iya, gue percaya nih, itu bukanlah perbuatan atau sesuatu pekerjaan. Atau kita itu melakukan bagian kita gitu ya. Nah, mari kita melihat satu bagian lagi. Saya mengajak kita membuka Roma pasal 4. Roma pasal 4 ayat 4 sampai 5. Kitab Roma. Kalau dulu orang ayo kita membuka kitab Roma itu gitu ya, ada suara-suaranya. Sekarang gak ada. Sekarang semuanya pencet gitu ya. Roma pasal 4 ayat 4 sampai 5. Bentar ya, Alkitab saya lengket. Bukan gak pernah dibaca, masih baru gitu ya. Roma 4 sampai 5. Nah, mari kita lihat. Ini dikasih satu perumpamaan atau ilustrasi gitu ya. Kepada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah. Tetapi sebagai apa? Hak. Kenapa? Karena dia bekerja, dia melakukan sesuatu, dia berhak atas upahnya. Gitu ya teman-teman. Ya, pasti tahu ya, kita semua bekerja, teman-teman ada sebagian yang sudah bekerja. Yang kelima, namun kepada orang yang tidak bekerja tetapi percaya kepada Dia yang membenarkan orang fasik, imannya atau kepercayaannya itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Jadi teman-teman, ini bukan satu pekerjaan. Iman atau kepercayaan kita itu bukan pekerjaan atau perbuatan kita. Iman itu adalah karunia. Pemberian Allah, anugerah. Filipi 1:29 mengatakan, saya bacakan aja, sebab kepada kamu dikaruniakan, diberikan, bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Jadi firman Tuhan, Alkitab mengatakan sekali lagi, kepada kamu dikaruniakan, bukan saja untuk percaya. Bukan saja untuk percaya berarti termasuk gitu ya, percaya itu, iman itu gitu teman-teman, itu adalah karunia Tuhan. Nah, oke, sekarang tapi kan gini kayak, tetap aja enggak sih? Percaya kita, itu kan respon kita, itu kan andil kita. Kita merespon apa yang Allah berikan. Kalau tadi Allah memberikan hadiah, Allah memberikan anugerah, perlu respon kita dong gitu ya. Misalnya kalau kita menerima kado, menerima hadiah, kita ulang tahun dari teman kita, kasih kado, kasih hadiah, kan kita perlu membuka tangan kita mengulurkan tangan kita menerima hadiah itu. Bukankah begitu? Kalau kita nggak mau gitu ya kita tolak. Oh enggak, terima kasih. Gitu. Kita bisa tolak. Bukankah itu tergantung saya mau terima, saya mau buka tangan saya atau enggak? Kan gua gitu. Jadi ada peran kita dong gitu ya. Apakah demikian teman-teman?
Yuk kita lihat lagi ya. Mari kita kembali ke Efesus pasal 2 tadi ya. Mari kita lebih dalam memahami bagian ini teman-teman. Kalau kita melihat ayat 8, mari kita fokus kepada ayat yang ke-8 itu ya. Kuncinya untuk memahami ayat ini ada di kata ganti penunjuk itu. Itu gitu ya. Jadi sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman itu. Ya kita perlu memahami itu apa maksudnya gitu teman-teman. Apakah itu kan dua kalimat begitu ya. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman satu. Itu yang mana gitu ya. Apakah itu maksudnya anugerah gitu ya. Atau itu maksudnya iman. Atau semua prosesnya, atau semua satu kalimat itu sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu kesatuan gitu. Jadi yang mana teman-teman? Nah kalau kita melihat menganalisa secara tata bahasa begitu ya, apa yang Paulus tuliskan di sini, kita bisa menemukan kayak gini teman-teman. Anugerah itu kata benda begitu ya, karis anugerah, dia itu punya gender feminin gitu. Dia punya gender feminin ya, kata-kata di dalam bahasa Ibrani itu Ibrani dan Yunani, ini Yunani ya. Yunani itu punya gender feminin, bukan berarti itu punya ada kelaminnya atau itu kayak perempuan, bukan gitu ya. Ada gender ya. Anugerah itu feminin gendernya. Kemudian iman atau pistis itu gendernya juga sama, feminin. Nah kalau digabung anugerah dan iman, harusnya pakai kata ganti penunjuk itunya, itu dia juga punya gender feminin gitu. Gender feminin dan jamak. Karena dua kan, ada dua kata benda, iman dan anugerah. Kalau itu mau digabung, berarti itu yang dimaksud itu harus sama-sama feminin dan menunjukkan jamak. Ada dua hal gitu atau lebih dari satu. Nah, tapi yang dipakai di sini itu yang Paulus pakai itu tidak bergender feminin tapi neter. Neter itu seperti netral gitu ya. Apa artinya? Neter dan tunggal. Neter dan tunggal. Jadi bukan jamak. Apa artinya? Jadi artinya kalau itu dipakai di dalam kalimat menunjukkan suatu proses atau ide. Itu menunjukkan satu proses atau satu ide di dalam kalimat itu. Jadi bukan satu kata benda, anugerah saja atau iman saja, atau anugerah dan iman, tapi itu yang dimaksud itu prosesnya. Semua yang ada di ayat 8a itu sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Jadi Paulus dengan jelas mengatakan keseluruhan proses itu pemberian Allah, teman-teman. Kenapa iman itu juga harus diberikan Allah? Teman-teman, karena pada dasarnya manusia itu berdosa dan perlu intervensi Allah. Makanya tadi di dalam kekristenan gue bilang melihat dosa itu lebih dari sekadar tidak menaati perintah. Tetapi itu menjadi natur, menjadi sesuatu yang melekat, yang gak bisa dengan sendirinya, tanpa intervensi dari luar, dia akan memperbaiki dirinya, gak bisa. Jadi kita perlu intervensi Allah di dalam diri kita untuk merespons, atau untuk kita memilih iya, untuk kita bilang iya, gua mau percaya. Nah sekarang gimana kita merespon kalau kita sudah tahu keselamatan itu dianugerahkan. Kita kembali melihat Efesus 2, kita lihat ayat 9 dan 10. Paulus sebutkan ada dua hal di sini teman-teman. Ada larangan bersifat negatif dan ada perintah bersifat positif teman-teman. Apa yang pertama? Yang pertama, Paulus menasihatkan tidak sombong atau jangan memegahkan diri, begitu ya. Ayat 9. Teman-teman, salah satu godaan terbesar kita adalah tentang kesombongan, bukan? Kita tuh pengen dihargain gitu ya. Pengen dihargain karena kita punya sesuatu, kita memiliki sesuatu atau kita mencapai sesuatu. Benar gak sih gitu ya? Itu natur kita begitu gitu ya.
Meskipun kita, oh enggak, gue enggak kayak gitu gitu ya. Tapi deep inside kita itu merindukan namanya penghargaan gitu. Misalnya tadi ya salah satu anaknya Pak Tommy yang dalam ilustrasi saya tadi, si Egbert dia baik sekali gitu ya, kelas 6 SD nggak mau pacaran ya, supaya apa? Supaya angpau sincianya utuh gitu. Setidaknya paling enggak papanya memuji dia, oh kamu anak yang baik gitu ya, kamu taat. Nah teman-teman, kejatuhan manusia pada mulanya itu ya, ada rasa tidak puas di dalam dirinya. Ada rasa tidak puas sebagai diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Gue nggak mau hanya sebagai gambar dan rupa. Ketika Hawa itu dibisikin, ambil buah itu gitu ya. Kenapa? Karena buah ini memberikan pengetahuan. Kamu akan menjadi sama seperti Allah kalau kamu makan buah ini gitu ya. Manusia tidak puas hanya menjadi gambar dan rupa Allah, tetapi manusia itu ingin menjadi sama, equal kayak Allah. Teman-teman, ini ironis sekali. Manusia itu juga ingin memegahkan dirinya, ingin dihargai untuk mencapai keselamatan. Kenapa? Ya karena gue dilibatkan. Teman-teman mungkin sering dengar komentar gini ya, wah enak ya jadi orang Kristen itu gampang banget. Cuman percaya, terus masuk surga gitu ya. Gampang banget gak sih? Ya udah yuk kita berbuat maksiat aja gitu ya. Kan yang penting percaya. Nanti masuk surga. Gitu ya. Teman-teman, konsep keselamatan yang dianugerahkan atau tanpa berjasa apa-apa dari manusia itu bertentangan dengan natur dosa. Kenapa? Manusia itu pengen punya sesuatu, punya peran untuk dibanggakan. Jadi inilah pandangan kekristenan yang berputar balik gitu ya, dari apa yang dunia ini anggap. Nggak masuk akal kalau kita nggak melakukan apa-apa. Ya kita perlu taat dong, kita perlu doing something dong, masa lu nggak ngapa-ngapain? Nah itu teman-teman. Teman-teman, jadi beriman itu perbuatan saya. Yesus pilihanku, kita seringnya Yesus pilihanku. Kan gue yang pilih Yesus. Yes, betul memang gitu ya. Tapi jangan lupa bahwa kemampuan kita, lo dan gue mengatakan yes, say yes to Jesus. Itu adalah pemberian. By grace, not I. By grace, not me. Bukan karena gue gitu. Yang kedua teman-teman. Bagaimana respon kita terhadap keselamatan yang adalah anugerah? Adalah dalam ayat ke-10 kita menemukan berbuat baik. Teman-teman, kita lihat tadi kepercayaan-kepercayaan yang ada di dunia ini gitu ya. Semua itu menekankan perlunya melakukan kebaikan. Perlunya melakukan kebaikan supaya mencapai moksa, mencapai nirwana, beroleh surga begitu ya. Perlu taat, perlu lakukan ini. Dan hanya kekristenan yang sebaliknya, enggak perlu gitu ya. Kita melakukan kebaikan karena kita sudah diselamatkan. Beda gitu ya. Teman-teman, melakukan kebaikan itu adalah desain awal Allah untuk manusia. Makanya ayat 10 ini mengatakan yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Artinya dari semula ketika Allah memikirkan kita, menciptakan manusia, Allah sudah desain. Bahwa lo dan gua itu untuk melakukan pekerjaan yang baik. Nah, karena dosa itu mengingkari atau menegasi desain awal kita, makanya kita menjadi orang yang tidak tepat sasaran, tidak tepat sesuai dengan apa yang diciptakan Allah. Kemudian kita diselamatkan. Nah teman-teman, ketika kita diselamatkan, kita beroleh anugerah, itu bukan hanya sekadar untuk bebas dari konsekuensi, bebas dari hukuman dosa. Terus kita dapat kehidupan kekal, bukan hanya sekedar itu.
tetapi untuk berbuat baik. Untuk kembali ke desain awal itu loh. Bahwa Allah memang sudah awalnya pengennya kita berbuat baik. Menciptakan kita dengan pikiran bahwa engkau akan mengasihi aku gitu ya, bukan melawan aku. Jadi teman-teman enggak sama sekali enggak neko-neko, enggak berlebihan ketika Allah itu ingin kita berbuat baik. Kenapa? Karena kan keselamatan kita itu berasal juga dari kebaikan Allah. Bukankah diawali dari kebaikan Allah dengan maksud untuk melakukan kebaikan dan juga demi Allah gitu ya. Karena by design kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik itu. Teman-teman, hidup ini singkat, sangat singkat gitu ya. Terkadang gue menyadari betapa singkatnya hidup ini karena ada peristiwa-peristiwa tertentu yang gue alamin di dalam kehidupan gitu ya. Gue kehilangan orang-orang yang begitu dekat gitu ya. Dan kadang gue mempertanyakan kenapa Tuhan? Kenapa? Sekitar 2 bulan ini gue mendampingi satu anak. Teman-teman boleh memahami mendampingi ini jadi teman gitu ya. Seorang anak yang sangat kesepian. Gak punya teman. Dan apa yang dia hadapi begitu berat teman-teman buat dia. Buat yang akhir tahun lalu pergi bareng gue and Jennifer ke ini ya, ke kampus kami di Saat di Malang, ikut youth camp. Mungkin kalian notice sama satu anak ini namanya Gamaliel gitu ya. Bukan Gamaliel yang itu tadi ya. Gamaliel. Gue pernah nanya di grup, guys, kalian ada pernah ketemu gak atau sekelompok sama ini anak ini namanya Gamaliel, bukan Gamaliel yang teman kita ya gitu, yang pergi bareng-bareng kita gitu. Anak lain dia kelas 12 SMA dari Surabaya, namanya Gamaliel Stephen. Ada yang pernah kenalan gak atau satu kelompok gak sama dia gitu ya. Gue gak tahu dia dapat nomor gue dari mana, dia bilang, kok aku dapat nomor, katanya kok dulu pernah praktik di Surabaya ya gitu. Gue pikir kapan gue praktik di Surabaya, oh iya pernah gitu. Tapi dia bilang, gue dapat nomor Korendi dari temannya namanya Ethan. Siapa pula Ethan, gue gak tahu. Bener-bener gak kenal gitu. Dia bilang dia bergereja di satu gereja tertentu yang gue gak pernah. Gue pelayanan di gereja itu dulu banget sebelum masuk Saat, iya pernah gitu ya. Pernah pelayanan bareng-bareng sama teman-teman band gue. Pelayanan di gereja itu tapi kayak ya itu sebagai tamu pendatang gitu ya. Jadi gue gak tahu gitu, dia dapat nomor gue dari mana gak jelas juga gitu. Tapi gue feeling Tuhan taruhkan sesuatu di hati gue ngerasa anak ini butuh banget support gitu. Dan singkat cerita dia ngalamin dibully abis sama teman-teman di sekolahnya gitu ya. Dia minder banget, dia gak punya teman satupun yang bela dia gitu ya. Dan gue prihatin karena memang benar-benar bullyingnya itu merendahkan sekali gitu. Gue gak sebutin apa karena gue gak izin sama dia gitu ya untuk cerita ini gitu. Jadi gue gak ceritakan detail. Di rumah dia broken home dan dia hancur sekali gitu ya melihat kondisi papa mamanya. Minggu lalu dia bilang ke gue, kok gue mau bunuh diri gitu ya. Dia cutting tangannya tapi gak mati gitu ya. Ya mungkin ini cerita yang umum kita dengar ya di Jakarta begitu. Atau mungkin kita pernah punya teman yang kayak begini teman-teman. Barusan kemarin dia meninggal, bukan karena bunuh diri, bukan. Barusan kemarin sore gitu ya, tapi memang sakit. Sakit, ada kelainan di jantungnya, dan passed away cepet banget itu, dropnya cepet banget. Akhirnya Tuhan panggil. Teman-teman dalam hidupnya, dia kecewa luar biasa sama Tuhan. Tuhan kenapa sih hidupku kayak gini gitu. Gue ngerasain dia ya, karena gue mendampingi dia cerita intens gitu ya, sampai
itu membuat deep empathy gitu ya. Dia cerita tentang hidupannya begini, apa yang dia alami gitu. Tuhan kenapa hidup gue kayak gini? Gue mau mati aja. Dikatakan kayak gitu. Tapi satu hal yang gue syukuri, dia bilang, aku percaya Yesus kok. Aku percaya Yesus. Tapi sekaligus aku kecewa. Kenapa kok hidupku kayak gini? Kenapa kok Tuhan biarin? Teman-teman, di dalam hidup ini, lo bisa kecewa sama Tuhan gitu ya. Mungkin juga lo bakal kecewa sama Tuhan atau lo sedang kecewa sama Tuhan hari ini. Tapi syukur kepada Allah, anugerah itu bukan tergantung lo kecewa apa enggak. Anugerah itu bukan tergantung lo baik apa enggak. Anugerah itu bukan tergantung lo berdosa apa enggak. Firman Tuhan mengatakan namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang fasik. Teman-teman, karena iman yang sama. Gue percaya hari ini Gamaliel bersama dengan Tuhan. Meskipun yang terakhir gue dengar dari dia adalah kekecewaannya. Dan gue juga yakin karena iman yang sama yang kita percayai, after this life kita akan dikumpulkan di dalam kekekalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena anugerah-Mu kepada kami gak pernah berubah. Tidak tergantung seberapa baik kami, seberapa taat kami, seberapa kami mampu mengasihi Engkau. Sesungguhnya kami gak pernah bisa membalas kasih Tuhan. Tuhan, ampuni kami kalau kami terus menyia-nyiakan kesempatan yang Engkau berikan. Tolong kami mengerjakan bagian kami. Melakukan perbuatan baik yang Engkau persiapkan sejak awal bagi kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin.